Oke, balik ke PSR. Kali ini kita akan merekomendasikan 3 film yang bisa kalian tonton pada saat kalian di rumah dalam mencegah penyebaran virus corona. Seperti yang kita tahu, pemerintah di Indonesia sekarang sudah mulai melockdown atau membatasi pergerakan-pergerakan acara-acara besar yang mengumpulkan orang-orang dalam skala besar. Dan mulai ada campaign untuk work from home atau di rumah aja, hashtag di rumah aja. Dan beberapa sekolah-sekolah sudah diliburkan hingga 2 minggu ke depan. Beberapa kantor juga sudah mulai mengadakan polisi untuk kerja dari rumah saja. Nah, intinya banyak orang akan menghabiskan waktu selama 2 minggu ini di rumah saja tanpa berpergian kemana-mana, meminimalisir untuk berpergian kemana-mana. Nah, kali ini Piasar akan merekomendasikan 3 film yang bisa kalian tonton, mungkin cocok untuk keadaan sekarang. Langsung aja masuk yang pertama. Yang pertama adalah Contagion, bercerita tentang seorang perempuan yang baru balik dari Hong Kong, dan ketika dia sampai di rumah, dia mengalami sakit penyakit dengan gejala demam dan flu, hingga akhirnya dia meninggal dan menularkannya kepada anaknya. Gak cuma itu aja, ternyata penyakit misterius ini menyebar dengan sangat cepat hingga digambarkan dalam film ini satu persatu kehidupan sosial dan ekonomi mulai runtuh karena virus ini. Jadi sama seperti keadaan kita sekarang yang terjadi. Nah, suaminya yang diperankan oleh Matt Damon ini mulai mencari tahu penyebab kematian istri dan anaknya ini dan mencari vaksin untuk penyakit ini. Film ini bisa kalian tonton karena lumayan relatable dengan keadaan sekarang, jadi dia cukup enjoy nontonnya. Dan gue merekomendasikan film ini bukan untuk kalian lebih panik lagi, tapi supaya kalian bisa terhibur gitu, karena lebih relatable. Film yang relatable biasanya cukup menghibur buat kita yang nonton. Kemudian ada 12 Monkey. 12 Monkey ini bercerita tentang seseorang, spesifiknya narapidana, yang diutus ke masa lalu untuk mencegah sekelompok orang yang menyebarkan virus nantinya di masa depan, yang mengakibatkan menghabiskan populasi manusia dalam skala masif. Yang menarik dari film ini karena ada perjalanan waktu yang dilibatkan dalam film ini. Tentunya tidak hanya sekedar misi pencegahan virus biasa, tapi ada plot twist demi plot twist yang dipresentasikan dalam film ini yang membuat film ini jadi semakin menarik. Apalagi kalau kalian udah nonton sampai endingnya, kalian akan ngerasa kayak sebenarnya film ini gimana sih, kok jadi jelimet gitu. Dan kalian mulai membuat teori-teori sebenarnya film ini seperti apa sih dan kayak gimana sih gitu, kesimpulannya kayak gimana sih. Lalu film ketiga adalah Flu, film Korea Selatan yang menunjukkan adanya penyebaran penyakit atau virus lewat airborne. Di film ini pun satu kota di Korea Selatan pun sampai di lockdown untuk menghentikan penyebaran virusnya. Nah, film ini nih benar-benar menggambarkan dari perspektif civilian biasa bagaimana mereka harus survive dari virus yang menyebarnya tuh sangat cepat banget dan penyakitnya pun deadly banget gitu. Memang berbeda dengan coronavirus yang gejalanya tuh tidak terlalu deadly, tidak terlalu berbahaya, tapi penyebarannya itu sangat cepat dan sama persis seperti yang ada di film ini. Gak cuma itu aja, bahkan kita juga bisa ngelihat di film ini bagaimana pemerintah berusaha untuk menanggulangi wabah ini. Jadi kita bakal ngeliat bagaimana militer dan yang lain-lain bergerak untuk mencari tahu sumber penyakitnya, sumber virusnya, bahkan sampai harus membuat vaksin dari sumber penyakitnya. Jadi dari film ini mungkin cocok banget dan relatable banget dengan keadaan kita sekarang, karena apalagi ini film Korea Selatan, film Asia, jadi mungkin lebih relatable kita yang orang Asia. Dan bagaimana pemerintah menanggulanginya pun juga sangat amat relatable dengan keadaan kita sekarang. Again, gue merekomendasikan film ini bukan untuk menakut-nakuti atau bikin panik, tapi untuk memberikan kalian hiburan, karena kalau filmnya lebih relatable, kalian pasti lebih terhibur dan lebih kerasa dekat sekali dengan filmnya. Oke, paling gitu aja sih 3 film yang biasa rekomendasikan untuk kalian tonton di rumah pada saat work from home. Thank you udah nonton. Seperti biasa, komen dan subscribe. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut!